Primary School merayakan International Day. Dimulai dari parade dengan kostum nasional dari berbagai bangsa, diikuti dengan berbagai penampilan anak-anak, bekerja sama dengan banyak bank, termasuk Bank Bukopin. Setiap bulan biasanya ada hari bank, di mana mereka membawa sendiri uang tabungannya, menyetorkannya ke bank keliling. Kebiasaan mengelola keuangan secara mandiri sudah dididik sejak dini. Kehadiran Bank Bukopin tentu saja membantu kami karena mereka bisa melihat sosok usaha perbankan secara nyata. Indonesia berada di daerah khatulistiwa yang berarti berlimpah panas matahari sepanjang tahun. Namun pemanfaatan energi surya sebagai pembangkit tenaga listrik masih sedikit dibandingkan dengan potensi yang ada. Padahal banyak sekali manfaatnya. Nah, berikut mari kita simak pembahasannya lebih lanjut di Green with Bank Bukopin. Baru-baru ini diadakan peresmian proyek PLTS atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Cadasari, Purwakarta. Memang, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sedang menggalakkan inovasi pengembangan sumber energi terbarukan. Salah satunya dengan mengembangkan PLTS, baik yang tradisional maupun PLTS rooftop. PLTS pada umumnya diupayakan untuk diadakan di daerah atau pulau-pulau terpencil yang sulit dijangkau oleh PT PLN. Namun tak menutup pemanfaatannya di kota-kota, PLTS rooftop pun semakin terasa manfaatnya karena membutuhkan ruang yang lebih sedikit dibandingkan PLTS biasa. Kini, sementara PLTS belum berkembang dengan maksimal di Indonesia, selayaknya kita menggunakan listrik sehemat mungkin karena bahan dasarnya yang tidak terbarukan. Penggunaan listrik secara boros hanya akan mempercepat habisnya ketersediaan energi selain lebih mahal secara finansial. Beberapa tips untuk hemat listrik antara lain, membuka jendela atau tirainya agar ruangan cukup diterangi cahaya matahari. Lalu, hanya menyalakan lampu saat dibutuhkan, menggunakan lampu hemat energi, mematikan alat-alat elektronik seperti radio dan televisi, dan membatasi suhu lemari es ataupun AC sesuai kebutuhan. Saat membeli perkakas rumah tangga elektronik, sehendaknya diperhatikan terlebih dahulu penyerapan energi yang dibutuhkan untuk menjalankan perkakas tersebut. Walaupun mungkin harga perkakasnya sedikit lebih mahal, Anda bisa lebih berhemat dalam jangka panjang karena tagihan listrik akan berkurang. Apakah pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya bisa menjadi solusi dalam penghematan listrik di Indonesia? Dan sudah sejauh mana penggunaan PLTS di Indonesia? Kita simak informasi yang berikut ini. Dibandingkan negara-negara lain, bahkan di negara subtropik yang mataharinya hanya 3 bulan muncul, itu kita jauh ketinggalan. Mereka sudah ratusan megawatt, kita baru hanya sekitar berapa puluh megawatt di Indonesia. Nah, kita sangat ketinggalan, padahal matahari hampir sepanjang tahun berada di Indonesia ini selalu ada. Untuk seluruh wilayah di Indonesia bisa dibangun ini, ya. Bahkan kalau nanti misalkan di Indonesia sudah ada pabrik solar cell, ya, yang bisa diproduksi di dalam negeri, maka harganya akan lebih turun. Maka bisa saja di kota-kota Jakarta ini seluruh atap-atap rumah itu dibangun ini, sistem ini, PLTS ini. Bayangkan kalau itu dilakukan di seluruh Indonesia, maka potensi itu sangat besar. Sangat disayangkan jika anugerah limpahan sinar matahari di negeri khatulistiwa ini tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mari kita dukung penggunaan pembangkit listrik tenaga surya demi pelestarian lingkungan di Indonesia. Di Green with Bank Bukopin. Hari ini kita memperingati ulang tahun yang ke-56. Karalia ini tidak hanya mendidik melatih bahasa Inggris, tapi juga memberikan pelajaran bahasa Indonesia bagi orang asing. Sudah ada kurang lebih 30 negara yang belajar bahasa Indonesia. Salah satu kerjasama yang kita lakukan dengan Bukopin dalam rangka penanaman investasi, membangun gedung-gedung antara yang di Cibubur, kemudian di beberapa tempat lainnya. Tanpa dunia perbankan mungkin kita sulit untuk semakin berkembang.